Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kalkulus variasi pada bagian 2 atau yang terakhir. Di sini kita akan membahas mengenai persamaan Euler dengan beberapa variabel terikat. Yang persamaan Euler untuk satu variabel terikat sudah kita bahas, yakni yang ini. I sama dengan integral ini, variabel bebasnya X, variabel terikatnya adalah Y, dan ini adalah persamaan Euler-nya. Nah, sekarang bagaimana persamaan Euler kalau di integralnya terdiri dari beberapa variabel terikat? Misalkan di sini ada dua variabel terikat, yaitu X, Y, dan variabel bebasnya adalah T. Maka persamaan Euler-nya adalah yang ini. Jadi d dt do f do x aksen min do f do x sama dengan 0 untuk variabel terikat pertama dan untuk variabel terikat yang kedua. Oke, sekali lagi, kalau ada lebih dari dua variabel terikat, maka persamaan Euler-nya nanti juga ada dua atau lebih mengikuti jumlah variabel terikatnya. Bagaimana cara menggunakannya? Ini contohnya. Ini ada persamaan I sama dengan setengah integral setengah M kali aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat min MGY dt. Ini memiliki variabel terikat dua, yaitu X dan Y, dan T sebagai variabel bebasnya. Maka ada dua variabel persamaan Euler di sini. D dt untuk variabel terikat X dan di sini D dt untuk variabel terikat Y. Oke, nah sekarang apa yang dicari? Berarti yang dicari dulu F-nya. F-nya setengah M kali X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat kurung tutup dikurangi M kali G kali Y. Kita cari komponen-komponen pada persamaan Euler. Ini do F do X aksennya, ini do F do X, dan di sini do F do Y aksen dan do F do Y. Oke, setelah bisa menemukan ini, perhatikan di sini diturunkan dari persamaan F ini. Ini X-nya tidak ada sehingga do F do X-nya sama dengan 0. Do F do Y-nya ada di sini, yaitu sama dengan min MG karena ada variabel Y di sini. Oke, setelah ini kita substitusikan ke persamaan Euler, maka nanti kita akan dapatkan ada konsep percepatan, ada kecepatan, dan ada posisi. Yang ketiganya ini biasanya disebut dengan persamaan gerak suatu benda. Ini perhatikan, dari persamaan Euler pertama, d dt dari do F do X aksen min do F do X sama dengan 0, kita menemukan turunan pertama dari MX aksen sama dengan 0, maknanya X double aksen sama dengan 0. Ini percepatannya 0. Ini kecepatannya, karena MX aksen sama dengan turunan d dt dari MX aksen 0, berarti MX aksen sama dengan konstanta. Jadi ini kecepatannya konstan. Dan posisinya diintegralkan ini dapat ini. Ini posisi, ini kecepatan, dan ini percepatan. Dengan cara yang sama, maka kalau di variabel Y kita akan dapatkan ini percepatannya adalah arah bawah karena ada min G, kecepatannya adalah yang ini min GT per C, berarti merupakan fungsi waktu, dan ini adalah posisinya, fungsi kuadrat ini. Nah, ini kalau kita cermati ketika belajar di fisika dasar 1, ketika belajar kinematika, terdapat ini adalah persamaan gerak parabola atau gerak peluru. Oke, cukup jelas, mudah-mudahan bisa membantu. Coba berlatih untuk soal-soal 2.1. Ini terkait dengan persamaan Lagrange. Yang kedua, kita akan belajar tentang persamaan Lagrange. Nah, persamaan Lagrange itu dibangun dari Lagrangian. Lagrangian L itu sama dengan energi kinetik dikurangi dengan energi potensial. Nanti ketika mempelajari energi kinetik itu secara fisika akan didefinisikan sebagai setengah mv kuadrat. Nah, V-nya nanti di matematik itu disimbolkan dengan aksen atau dot seperti ini. Jadi ada Q1 dot itu artinya kecepatan pada komponen 1. Q2 dot kecepatan pada komponen 2 dan seterusnya. Nah, dari Lagrangian L kita akan dapatkan integral yang dibuat stasioner yang merupakan fungsi L ini tadi. Variabel bebasnya adalah T. Maka karena di sini ada n variabel terikat, maka nanti akan ada n set dari variabel dari persamaan Euler ini. Oke ya, nah seperti ini.
Ini tinggal ganti n-nya 1, yang n 1, 1, 2, 2 dan sebagainya. Ini kita sebut ada satu set atau n set persamaan Euler. Contoh ini nanti. Ini ada partikel yang bergerak pada 3 dimensi. Jadi ini kecepatan pada arah sumbu X, kecepatan pada arah sumbu Y, dan ini kecepatan pada arah sumbu Z. Ini energi potensialnya adalah mg kali Z. Maka Lagrangianya adalah definisi T dikurangi V, berarti yang atas ini dikurangi dengan yang bawah. Kemudian persamaan Lagrange-nya, karena ada 3 variabel di sini, variabel X, Y, dan Z, maka di sini ada variabel terikat X, ini variabel terikat Y, dan di sini variabel terikat Z. Kemudian kita cari bagaimana, ini bukan do F ya, tapi do L ya, ini do L, do X, dot, ini juga do L, do Y, ini do L, do Z. Kita turunkan ini terhadap masing-masing yang ada di sini. Setelah kita peroleh, substitusikan ke persamaan Lagrange, maka kita akan dapatkan ini adalah persamaan percepatan, ini nanti kecepatan, dan di sini posisi seperti yang tadi. Ini integralnya sederhana, insya Allah seperti contoh yang pertama tadi. Oke, kalau sudah jelas silakan berlatih di soal-soal 2.2. Dan ini yang terakhir, kita akan membahas mengenai persamaan Lagrange dengan constraint. Constraint itu ada persyaratan lain. Contohnya ini, kita ingin membuat integral ini stasioner, tetapi juga membuat integral J memiliki nilai tertentu. Maka tadi ada F, kemudian ada L, sekarang di dalam integral itu adalah H. H itu didefinisikan sebagai F ditambah lambda kali G. Lambda ini adalah pengali Lagrange. Sehingga persamaan Lagrange-nya ini tinggal ganti, F-nya masukkan ke sini. D dx, do H, do Y aksen, ini kalau ngelihat seperti ini ya, ini variabel bebasnya kan X, variabel terikatnya Y. Jadi menggunakan seperti ini. Nah, contoh, ini. Kita ingin membuat ini stasioner dan J bernilai 32/3, dan nanti korbannya melalui titik 0,4 dan 2,8. Sama seperti tadi, kita cari fungsi H-nya. Berarti hanya sama dengan F plus lambda G. Ini Y aksen kuadrat, karena I-nya Y aksen kuadrat, di sini F-nya ya. Nah, ini adalah G-nya, jadi Y aksen kuadrat plus lambda Y. Ini merupakan fungsi variabel terikat saja. Maka kita gunakan cara yang ketiga di kuliah pertama kemarin, yaitu H dikurangi Y aksen, do H, do Y aksen sama dengan C. Oke. Kemudian berdasarkan fungsi H ini tadi, yang ini kita dapatkan hanya sekian, do H, do Y aksen sama dengan 2Y aksen. Masukkan ke persamaan Lagrange yang di atas ini, kita akan dapatkan solusinya seperti ini. DY dibagi akar lambda Y min C sama dengan DX. Ini diselesaikan dengan pemisalan variabel seperti di kemarin di kuliah pertama. U-nya yang bawah ini lambda Y min C, sehingga DU sama dengan lambda DY. Ini diturunkan terus, tolong diperhatikan di sini nanti bisa diputar-putar ulang untuk bisa menemukan. Oke, persamaan akhirnya bentuknya begini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX ditambah dengan C. Nah, setelah ini gunakan syarat batas dari titik ini, tadi kan 2 titik, 0,4, ini artinya X-nya 0, Y-nya 4, ini 2,8, X-nya 2, Y-nya 8, substitusikan ke sini. Kita punya 2 persamaan. Masih satu lagi dari integralnya C. Y yang sudah ada di sini substitusikan ke sini, diintegralkan. Ini integral tertentu karena punya batas 0 sampai 2. Kita punya ini 8A plus 6B plus 6C sama dengan 32. C-nya 4 masukkan ke sini, kita punya persamaan AB. C-nya 4 masukkan sini, punya persamaan AB. Nanti 2 persamaan AB itu disubstitusi atau dieliminasi, kita akan dapatkan nilai ini. Oke, ini solusinya. Dan silakan berlatih di 2.3. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.